Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda semuanya, semoga kalian pagi ini dalam keadaan sehat-sehat selalu, baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Untuk pagi ini saya akan mengajak kalian untuk menikmati pagi yang cukup cerah. Mataharinya sudah kelihatan ya di jauh sana, tapi di sini belum begitu terang ya, tapi sudah lumayan cerah. Ini tandanya hari ini akan terang benderang ya, atau cuacanya tidak mendung. Baiklah, dari depan rumah ini tadi akan nanti setelah jalan-jalan menikmati pemandangan alam akan menikmati ini kalau di kampung adanya itu kue yang terbuat dari singkong. Ini adalah geduk ya, bukan saya geduk goreng tapi saya geduk bakar ya, saya panggang di atas teflon. Dan minumannya supaya badan kita tetap sehat ya, untuk mengurangi gula putih atau gula pasir, saya menggunakan sedikit gula jawa dan ditambahi madu. Ini juga ada kami jara yang diseduh supaya badan kita sehat. Monggo teman-teman semuanya, kita keluar sebentar menikmati pemandangan alam. Ini biasa pohon atau bunga-bungaku atau bunga hias yang berjejer nih, walaupun sederhana tapi bagi saya cukup membuat mata saya itu menjadi fresh ya. Inilah, ini di depan rumah itu, di kejauhan sana matahari sudah mulai muncul ya. Ini juga wow, indah sekali pemandangannya. Itu di sana, di jauh sana itu ada namanya Gunung Maung ya. Itu kalau dari depan rumah saya itu tampak indah sekali di pagi hari, dan matahari masih tersembunyi di balik gunung. Subhanallah, ini adalah tanda kekuasaan Allah, tanda Allah Maha Besar, Allah Sang Kholik yang telah menciptakan segala alam dan isinya untuk kemanfaatan atau dimanfaatkan oleh manusia. Subhanallah, ini kalau dilukiskan di atas kanvas ya, bagi yang bisa melukis itu luar biasa indah sekali hasilnya. Itu teman-teman, monggo menikmati pemandangan di depan rumah saya. Itu juga mataharinya, pohon, nah itu juga. Ini kalian bisa lihat di depan rumah saya itu memang tanjakannya luar biasa. Ini kadang kalau betul-betul kalau naik atau lewat jalan sini itu betul-betul kendaraannya harus yang prima. Itulah teman-teman. Terus dari atas ini turunannya juga kadang ada yang ketakutan untuk melewati jalan ini, terutama kalau menggunakan metik. Ini juga di depan rumah tak lupa juga ada perkebunan salak ya, yang luar biasa. Walaupun kemarin harganya sempat anjlok ya, tapi kita tidak kapok. Ada masanya turun dan ada masanya berjaya. Kenapa saya bilang berjaya? Alhamdulillah penduduk sini penghasilannya salak itu bisa untuk keperluan seperti pendidikan, ibadah ya. Alhamdulillah.
kampung saya itu hampir sebagian ya. Kalau yang sudah berumur ya, bahkan sudah di atas 50 tahun sudah haji. Bahkan tadi pagi ini aja, kemarin sore, bukan tadi pagi, kemarin sore itu ada rombongan haji baru pulang. Ini nanti niatnya akan saya lanjutkan untuk ini menengok ya, karena masih ada hubungan saudara. Dan kemarin seperti biasa kalau di sini ada berhaji itu diadakan mujadah seminggu sekali, dan dilanjutkan kalau musim tarwiyah Arafah itu hampir 5 hari berturut-turut. Dan alhamdulillah kemarin sore pas maghrib itu sudah sampai di rumah. Ini teman-teman, tadi sudah saya ajak untuk berkeliling di jalan atau pemandangan yang di depan rumah tapi yang jauh ya. Dan berikutnya saya akan ajak kalian untuk melihat pohon-pohonku atau bunga hiasku, tanaman hiasku. Ini ada anthurium ya, ini ada bunganya ya, walaupun sedikit, tidak terlalu banyak nih bunganya, tapi tidak begitu musim ya. Wow, indah sekali merahnya. Ini juga ada ini apa ya, jambu, ini jambu kristal, tapi kemarin karena terkena apa ya, musim kemarau ini jadi agak kurus. Nah ini teman-teman, pohon yang luar biasa ini, pohon yang luar biasa, artinya apa kesalahan saya setelah ditanam atau memang kesalahan suami saya itu beli online ya, online 250.000 dua pohon yang pada itu penawarannya adalah jeruk sangkis, tapi ternyata setelah saya tanam itu malah jeruknya jadi bukan jeruk sangkis, jeruk biasa kecil. Ini ada yang berbuah ini teman-teman, kecil ya ini, dan yang satu mati ya. Itu teman-teman, jadi mungkin apa kesalahan saya nanamnya di sini kurang subur, atau mungkin ini malih ya istilahnya ya, bisa kadang itu bisa malih dari pohon aslinya ditanam di sini, mungkin kontur tanahnya yang kurang pas atau beda ya. Ini juga tanaman-tanamannya ya. Ini ada pohon yang alhamdulillah ini kemarin sore ada hujan, jadi pohonnya kelihatan seger-seger. Nah ini sebenarnya ada ini apa ya, dulu banyak sekali ini pohon atau bonsai dolar, tapi sekarang sudah habis apa ya, karena ini dulu banyak sekali pohon-pohon, banyak sekali sampai sini. Saya kewalahan kalau merawat ya, saya biasa merawat sama suami ya, saling bantu, saling support. Oh ini masih ternyata ini dulu bonsai sangat bagus teman-teman, tapi karena kurang perawatan ya, karena bapak sibuk di kantor, saya pun sibuk di sekolah karena pulangnya sekarang sore. Ini sebenarnya dulu bagus sekali, udah mau ditunggu tinggi malah jadi nggak karuan, ini nggak beraturan. Ini ada sisa-sisa pembentukan bonsai. Nah ini bukan kesayanganku. Ini mitos atau fakta itu, ketika di depan rumah ada bunga yang seperti ini, namanya apa ya, bunga apa ini saya lupa. Ada yang tahu boleh komen-komen, ini bunga apa, merah merona
itu melambangkan kemakmuran. Itu mitos atau fakta. Jadi rumah yang ada bunganya ini nanti ada komen yang tahu siapa namanya bunga apa, ini adalah melambangkan kemakmuran. Kalau ini ditanam di depan rumah itu subur. Oh, amin amin, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan seperti itu. Ini artinya melambangkan kesuburan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dengan doa dari bunga itu menjadi pembuka tabir untuk dibukakan pintu rezeki yang melimpah. Kalau kita diberi rezeki melimpah, jangan lupa kita ingat dalam rezeki kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu ada sebagian rezeki yang bukan milik kita, ya. Ingat, semua rezeki yang Allah berikan pada kita ada sebagian yang bukan milik kita. Itu artinya harus diinfakkan, sedekah, ya. Terus mungkin membantu orang lain yang dibutuhkan sekelilingnya, mungkin kita buat masakan, ya, tangganya yang terdekat itu dicicip-icip ya, atau dikasih sedikit lah ya, karena tetangga kita akan ikut bau dari masakan kita, ya. Itu ini insya Allah besok-besok kalau udah ada waktu, karena suami kebetulan sudah pensiun, jadi sekarang udah agak sering untuk merawat bunga-bungaan. Tapi enggak juga, itu karena suami saya juga di samping kadang mengurus kebun, ya, menemani pekerja yang sudah ada, ya, tapi juga sibuk dengan urusannya sendiri. Kadang ini ada kolam juga di sana, ya, pengen nanam sayur. Itu suami saya kebetulan senang sekali dengan menanam sayuran. Ini juga ada bunga bougainville, ya. Kemarin ini yang merah baru tumbuh, baru berbunga. Ini sudah langka, ini bunganya masih kecil-kecil. Ini bekas bunga yang sudah rontok. Ini, nah, ini ternyata tinggal yang warna ungu yang berbunga. Itu pun masih jarang, belum banyak. Kalau merahnya kebetulan sudah lewat, sudah kemarin sudah bagus sekali sini. Nah, pernah saya share juga, ya, buat video. Ini kalau di sini namanya bunga endong. Bunga endong itu biasanya di tempat pemakaman. Kalau ini ada sejarahnya, ini dulu belinya di Batu Raden. Bunga apa nggak tahu. Saya lihat bunga kok tahan panas. Jadi saya akhirnya bawa, saya beli di sini. Harganya lupa dulu berapa. Suami yang beli. Ini jadi seger, ya, kelihatannya seger ini. Dan ini tanaman yang sangat bermanfaat. Ini jadi sebenarnya di alam kita itu banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa menjadi obat. Seperti ini ada daun sirih ungu. Daun sirih ungu ini bisa untuk darah tinggi, ya. Ambil daunnya 3 lembar, ya, kalau yang kecil 3 lembar, kalau yang besar seperti ini kadang itu 1 lembar sudah pahit sekali. Dicuci bersih, ya, tunggu kering. Kalau saya nyucinya, kalau yang mau diminum-minum itu saya menyucinya dengan menggunakan air matang, ya. Setelah dicuci dengan air yang mengalir dari keran, terus saya pinduni lah istilahnya. Kalau di kampung saya ngomong dipinduni, dikumbah pakai air matang. Setelah itu baru diseduh dengan air yang mendidih. Tunggu sampai dingin, lalu kita minum. Pahitnya enak. Pahit tapi luar biasa manfaatnya. Itu adalah daun sirih. Terus dulu juga banyak sebenarnya di sini ada bunga-bunga yang kayak itu ada Sri Rezeki katanya buat ini lidah buaya, ini sejenisnya. Ada yang kecil lagi, itu bisa untuk diseduh katanya, atau di jus buat jamu. Waduh, tapi saya belum pernah, karena ngelihatnya aja udah ngeri. Begitu teman-teman. Ini juga, ya, belum saya spill. Ini pohon ini udah lama sekali tuh, udah sampai akarnya, sampai akar-akarnya itu
banyak sekali, udah ngumpul ya. Paling kalau mau dibuang ya dipotong, nanti balik lagi seperti menanam ya. Itulah teman-teman, jadi alangkah indahnya kalau kita di depan rumah atau di samping rumah ada pepohonan apa saja, apalagi kalau pepohonan yang membuat mata kita jadi seger melihatnya. Jadi bisa untuk terapi mata, karena saya pernah baca juga kalau mata kita itu perlu melihat tumbuhan hijau ya, tumbuhan hijau. Ini juga ini ada namanya apa juga, algonema ya kalau nggak salah ya, algonema. Ini dulu lagi tren sekali. Ada ini sirih gading ya, ini dulu lagi viralnya, itu mahal sekali sirih gading. Ada ini juga apa ya, janda bolong kalau nggak salah itu janda bolong. Ini juga ada jenis lumbu dulu apa ya namanya, lupa. Nah ini yang paling penting bagi saya, yang paling kusukai tanaman ini. Jadi ketika saya mau buat mendoan malam-malam atau pagi-pagi sudah mau berangkat kerja, nggak ada daun bawang di kulkas, saya melesetin aja, ini ambil ya. Kadang saya supaya awet ini saya bleset tuh teman-teman. Kadang malam bikin mie ya, walaupun saya jarang makan mie, enggak nibeni istilahnya, sebulan sekali enggak. Saya memang mengurangi karena yaitu di usia seperti saya yang umur hampir kepala 6 ya, sebentar lagi saya kepala 6, itu memang harus sudah mengurangi konsumsi yang tidak. Ini balik lagi makanan saya, insya Allah makanan sehat. Ada ini wedang uwuh ya, dan getuk bakar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya kita setiap hari, setiap saat jangan lupa kita bersyukur, mentadaburi apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap, paling tidak mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan wujud syukur kita terhadap Allah, kita mau menjalankan perintah-perintahnya seperti menjalankan kewajiban, terutama sholat 5 waktu. Jangan lupa, bagaimanapun keadaan kita ya, bagaimanapun posisi kita, bagaimanapun mungkin dosa kita sebanyak apapun, jangan lupa atau jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat adalah as-sholatu imaduddin, as-sholatu miftahul jannah. Jadi itu bahwa sholat adalah tiang agama, sholat adalah pintu surga. Barang siapa yang tidak sholat maka tidak bisa menikmati apa yang kita tabung atau kita peroleh dari amal-amal yang kita kumpulkan. Contoh, kita sudah sedekah, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, dan lain sebagainya. Itu banyak amalan-amalan. Tapi kita tidak sholat, itu artinya kita tidak bisa menikmati pahala itu, atau kita tidak bisa membuka pintunya, karena as-sholatu miftahul jannah. Jadi tidak bisa membuka pintu dari surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka mumpung kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberi kesempatan, masih diberi umur, masih diberi nafas ya, marilah kita gunakan kesempatan ini, umur kita, dengan perbuatan yang baik, dan tidak lupa juga yang pokok adalah kita sholat, karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk mengabdi, untuk berbakti pada Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian semua atau kita semua. Ini sebagai muhasabah diri. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.